Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Aldi Azhara dengan NIM 22035336 akan membacakan PPT dengan judul Relevansi Konsep Pendidikan Rahma El-Yunusiyah dan Ki Hajar Dewantara. Pertama, latar belakang Rahma El-Yunusiyah. Rahma lahir di Padang Panjang pada tanggal 31 Desember 1900 dan dididik oleh kakaknya sendiri sampai tahun 1923 Masehi dan meninggal di Padang Panjang pada tanggal 26 Februari 1969. Sejak belajar di Dinia School yang didirikan kakaknya Zainuddin Labai pada tanggal 10 Oktober 1915, Rahmah banyak memperoleh pengetahuan praktis yang berkenaan dengan pergaulan. Ia tidak puas dengan sistem koedukasi pada Dinia School yang kurang memberikan penjelasan terbuka kepada siswa putri mengenai persoalan khusus perempuan. Rasa ketidakpuasannya ini dibicarakan dengan 3 temannya sesama wanita, yaitu Rasuna Said, Nanisah, dan Jawana Bashir, untuk kemudian bersepakat untuk membentuk kelompok belajar. Cita-cita pendidikan Rahmah tersebut kemudian diwujudkan dengan mendirikan sekolah agama khusus untuk perempuan yang pertama di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia, yang diberi nama Mesjes Diniyah School yang kemudian dikenal dengan nama Sekolah Diniyah Putri pada tahun 1923. Selanjutnya, Sekolah Diniyah tanggal 1 November 1923 didukung kakaknya Zainuddin Labai dan kawan-kawan perempuannya di PMDS, Persatuan Murid-Murid Diniyah School, yang mendirikan sebuah sekolah khusus untuk kaum perempuan yang diberi nama Sekolahnya ini merupakan sebuah terobosan bagi pendidikan kaum perempuan ketika itu. Tak lama setelah itu, nama Rahmah dan Diniyah Putri segera melambung di Semenanjung Malaysia. Rahmah diminta keluarga kerajaan untuk mengajar di sekolah kerajaan. Berkat usahanya itu, negara-negara luar mulai mengenal dan memberikan perhatian kepada Diniyah Putri. Sumbangan pun banyak mengalir dan ia berhasil melakukan modernisasi terhadap perguruannya. Bahkan pemerintah Arab, Saudi, Kuwait, dan Mesir meminta siswa Diniyah belajar di negara mereka. Dia banyak mengirim siswa-siswa tamatan Diniyah Putri untuk mengajar di Malaysia. Akhirnya banyak pula orang tua di negara tersebut yang menitipkan putrinya untuk bersekolah dan dididik di perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Di antara anak didiknya yang berhasil adalah Aisyah Amini, politisi Indonesia, Nur Hayati Subakat itu pengusaha kosmetik, dan Aisyah Ghani yang pernah menjabat sebagai Menteri Kebajikan Masyarakat Malaysia. Latar belakang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889. Beliau merupakan putra dari Gusti Pangeran Harya Suryaningrat atau cucu Sri Paku Alam III. Pendidikan yang ditempuh Ki Hajar Dewantara di Europese Leggeri School atau disingkat dengan ILS. Setelah tamat dari Europese Leggeri School atau beliau melanjutkan pembelajaran ke Sofia selama 5 tahun. Ki Hajar Dewantara mempelopori lahirnya pendidikan di Indonesia. Pemerintah RI juga mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959. Setelah beliau wafat 26 April 1959, meski perjuangannya belum selesai untuk mendidik putra bangsa, Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli 1922. Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yakni mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan merdeka secara batinnya adalah mampu mengendalikan keadaan. Tujuan Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan dan kebudayaan ialah terwujudnya masyarakat tertib dan damai. Tertib sebenarnya itu tidak akan ada jika tidak ada damai. Terakhir dapat disimpulkan bahwa perempuan dalam pandangan Rahmah El-Yunusiyah mempunyai peran penting dalam kehidupan. Perempuan adalah pendidik anak yang akan mengendalikan jalur kehidupan mereka selanjutnya. Atas dasar itu, dalam hal ini perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan, baik di bidang intelektual, kepribadian, ataupun keterampilan. Ki Hajar Dewantara juga beranggapan bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga negara, dan itu menjadi salah satu pasal dalam Undang-Undang 1945. Taman Siswa sebagai organisasi pendidikan yang dibangun untuk menciptakan manusia merdeka pun seakan tenggelam oleh sekolah-sekolah lain dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat seperti yang dilakukan di periode sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sekian pembacaan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.